Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 19 10 30 30 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat peraga kelistrikan dalam sel saraf. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Media dan Alat Peraga IPA yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD, MPD. Kompetensi dasar yang saya peroleh yakni sebagai berikut. Adapun indikator pembelajaran yakni sebagai berikut. Alat peraga kelistrikan dalam sel saraf merupakan alat peraga yang berguna untuk menjelaskan adanya konsep kelistrikan dalam tubuh makhluk hidup, tepatnya pada sel saraf. Alat peraga kelistrikan dalam sel saraf merupakan suatu alat peraga yang memanfaatkan dua sisi styrofoam, baik sisi depan untuk berkas kabel dan sisi belakang untuk sel saraf, dan membandingkan keduanya. Cara penggunaan alat peraga kelistrikan dalam sel saraf yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian dari berkas kabel dan sel saraf menggunakan keterangan yang telah disediakan. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian dalam berkas kabel dan sel saraf menggunakan keterangan yang telah disediakan. Seperti ini. Dan yang ketiga, membandingkan hasil dari identifikasi keduanya. Pertama, kita akan mengidentifikasi bagian dari berkas kabel. Untuk titik A, yakni tembaga. Untuk titik B, merupakan plastik isolator. Kemudian untuk titik C merupakan selubung luar kabel. Fungsi dari tembaga kita dapat membalikannya seperti ini. Fungsi dari tembaga yakni menghantarkan listrik karena sifatnya yang konduktor. Kemudian plastik isolator berfungsi untuk melindungi kabel dari kerusakan dan menjaga keamanan pengguna karena sifatnya yang isolator. Kemudian selubung luar kabel bersifat isolator dan juga berfungsi untuk melindungi kabel dari kerusakan dan menjaga keamanan penggunanya. Adapun bagian-bagian dari sel saraf yakni sebagai berikut. Untuk titik A, dendrit. Untuk titik D merupakan badan sel. Untuk titik C merupakan nukleus. Untuk titik D merupakan akson atau neurit yang diwakilkan dengan garis karena bagiannya di dalam sini. Kemudian untuk E, selubung mielin. Kemudian F, sel squam. Kemudian G, nodus Ranvier. Kemudian bagian H, sinapsis. Kemudian fungsi dari masing-masing bagian dari sel saraf setelah kita balik keterangannya. Untuk dendrit berfungsi menerima impuls. Kemudian badan sel dan nukleus merupakan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Akson berfungsi untuk menghantarkan impuls. Kemudian selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson agar terhindar dari kerusakan. Kemudian sel squam berfungsi mempercepat jalannya impuls. Kemudian nodus Ranvier berfungsi untuk memberikan loncatan agar impuls dapat sampai ke tujuan. Kemudian sinapsis merupakan tempat bertemunya antar sel saraf.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.